Apakah kita siap di tahun 2023? Apakah yang terjadi di tahun 2023? Kita sekarang hidup di penghujung tahun 2022, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tahun 2023. Ini pesan dari Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi ekonomi akan semakin gelap dan sulit pada tahun 2023. Menurut dia, hal ini tidak lepas dari belum usainya perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022. Menurut Jokowi, kondisi tersebut tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam diskusi yang ia lakukan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan di lokasi berbeda dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bisa disimpulkan bahwa perang tidak akan usai dalam waktu dekat. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang dan betul-betul sulit, di mana tahun depan akan lebih gelap. Saya bertemu dengan Presiden Zelensky dan 1,5 jam berdiskusi, serta Presiden Putin 2,5 jam berdiskusi. Saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai, akan lama, kata Jokowi. Perlambatan ekonomi global 2023. Perlambatan ekonomi pada tahun 2023 juga diramalkan oleh Bank Indonesia BI. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang berisiko tumbuh lebih rendah ini juga disertai dengan tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tahun depan kami perkirakan turun jadi 2,7%, bahkan ada beberapa risiko yang menjadikan ke 2,6%, ujarnya dalam konferensi pers virtual Kamis. Ini bukan politik. Ingat, ini bukan politik. Akan banyak pengangguran di sekitarmu nanti, karena pabrik besar banyak yang gulung tikar ketika resesi. Banyak orderan yang dibatalkan. Jika pabrik tidak bisa menjual barangnya, maka akan ada pengurangan karyawan. Mau tidak mau, itulah yang akan diambil jalan keluarnya. Apa yang harus dilakukan ketika resesi global? Kita harus mencari peluang agar gawda dapur biar bisa tetap aktif. Sebagai generasi milenial, kita harus pandai-pandai investasi. Investasi. Karena saat resesi global semua harga akan turun. Tapi tidak untuk mata uang kripto. Jadi siapkan uang kripto kalian di masa depan. Karena harga kripto akan melambung tinggi. Dan ini kata dari Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2023. Menanggapi hal itu, pakar perbankan, keuangan, dan investasi dari UMI Wayanuka Lantara PED memberi tips cara mengelola keuangan pribadi menghadapi ancaman resesi ini. Wayan menyampaikan bahwa resesi yang akan terjadi ke depan dikarenakan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Peningkatan inflasi tersebut diikuti oleh kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil bank sentral di negara lainnya. Apabila bunga acuan meningkat, jelas Wayan, biaya modal dan bunga kredit yang akan ditanggung bisnis juga akan naik. Dampak lanjutannya biasanya diikuti oleh mata uang lokal yang melemah terhadap mata uang asing. Jika suatu negara memiliki banyak pinjaman dalam mata uang asing baik oleh pemerintah maupun swasta, maka jumlah mata uang lokal yang akan dikeluarkan untuk membayar pinjaman dalam mata uang asing juga akan meningkat.
Jika kondisi tersebut tidak membaik, maka kombinasi rentetan harga produk yang meroket, inflasi yang meningkat, bunga acuan kredit yang naik, serta pelemahan mata uang lokal pada akhirnya akan berisiko menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global, papar Wayan seperti dikutip dari laman lemah.ac.id Ahad 2/10 2022. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan pribadi menghadapi ancaman resesi ini? Wayan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sembari melakukan revisi pada rencana keuangan yang sebelumnya sudah dibuat. Menurutnya, upaya penyiapan dana dan darurat penting dilakukan, namun perlu juga dibarengi upaya pada dua hal lainnya. Pertama, Wayan berupaya untuk mencari alternatif tambahan penghasilan selain dari gaji tetap, misalnya memanfaatkan hobi untuk bisnis, berjualan online, dan tetaplah rutin berinvestasi. Kedua, lakukan identifikasi ulang pada pos-pos pengeluaran di saat yang sama sembari mencari celah untuk melakukan penghematan pada pos-pos pengeluaran yang kurang penting atau yang bisa ditunda, jelas Wayan. Saat disinggung apakah masih aman mau melakukan investasi di tengah situasi yang serba tak menentu, Wayan menyebutkan bahwa investasi selama ini terbukti menjadi cara yang efektif untuk melawan dampak negatif inflasi. Pilihan investasi yang cocok untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global menurutnya adalah menggeser bobot dana investasi lebih banyak pada aset investasi yang tergolong aman safe haven. Ia mencontohkan jenis investasi yang aman dilakukan antara lain deposito, emas, surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Jika ingin melakukan investasi di saham, ia menyarankan sebaiknya investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor industri yang defensif, tetap bisa bertahan meskipun ada krisis. Misalnya saham perusahaan yang bergerak di industri consumer goods, kesehatan, bank, energi dan utilitas. Akan banyak pengangguran di sekitarmu nanti, karena pabrik besar banyak yang gulung tikar ketika resesi. Banyak orderan yang dibatalkan. Jika pabrik tidak bisa menjual barangnya, maka akan ada pengurangan karyawan. Mau tidak mau itulah yang akan diambil jalan keluarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe-nya, karena bisa mengurangi pengangguran di Indonesia.